Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Generasi Muda. Kali ini kita akan melanjutkan bacaan buku kita, yaitu kisah cinta klasik dari negeri timur yang berjudul Laila dan Majnun, yang ditulis oleh Nizami. Selamat mendengarkan. Bagian yang ke-13, dimanapun jantungnya berada, di sanalah tempatku. Apakah kau akan tetap duduk di sana dan melihat hatiku hancur, sementara kau tak berbuat apa-apa? Kesabaranku telah habis, akal sehatku pun demikian. Jika kau tak membantuku, aku akan mati. Hari itu seperti hari biasanya, Majnun dan Naufal sedang duduk bersama, bersantai dengan bersenang-senang. Percakapan ringan terlontarkan dari bibir mereka. Tiba-tiba senyum Majnun mendadak pudar dan wajahnya tertutup awan hitam. Air mata membasahi matanya dan ia mulai mendendangkan sajaknya. Kesedihan di hatiku tak membuatmu tergerak. Kau tak merasakan sakitku saat kau menangis. Begitu banyak janji yang kau buat, tak satu pun yang kau tepati. Kau bersumpah akan memuaskan hasratku. Sadari awal kau keras kepala, berkeinginan untuk memadamkan nyala api cinta yang membara, dan dengan kata-kata kosong kau mengoyak hatiku. Naufal duduk dalam diam dan sedih, bertanya-tanya bagaimana mungkin rasa pahit itu tak terdeteksi dalam cangkir persahabatan mereka. Apa yang harus dikatakannya? Bagaimana ia bisa menanggapinya? Ia tak menyiapkan senjata apapun untuk serangan ini. Tak ada kata yang pantas untuk dapat memukul mundur serangan tiba-tiba ini. Yang dapat ia lakukan hanyalah menurunkan pandangannya untuk menutupi kesedihan yang dirasakannya. Sangatlah jelas bahwa segala sesuatu yang terjadi selama beberapa bulan itu tidak dapat memadamkan hasrat Majnun kepada Laila. Api itu justru menyala semakin besar. Majnun tidak peduli seberapa beratnya tugas itu, apapun resiko ataupun bahaya yang harus dihadapi. Naufal telah berjanji dan kini ia terikat oleh janji itu. Ia harus memenuhi janjinya. Dengan getir Majnun melanjutkan ucapannya. Betapa mudahnya kau membuat janji-janji itu dan kini kau bungkam. Apakah kau akan tetap duduk di sana dan melihat hatiku hancur, sementara kau tak berbuat apa-apa? Kesabaranku telah habis, akal sehatku pun demikian. Jika kau tak membantuku, aku akan mati. Atau mungkin aku harus meminta pertolongan dari teman-teman yang lebih baik. Aku dulu lemah, tanpa teman hancur dan haus akan air kehidupan. Dan kau berjanji akan mengubah segalanya, namun demikian kau tak berbuat apapun kecuali melanggar janjimu. Pria macam apa kau ini? Apakah Allah telah meminta umatnya untuk memberikan makanan kepada mereka-mereka yang sedang kelaparan, untuk memberikan minuman kepada mereka-mereka yang sekarat karena dahaga? Penuhi janjimu. Jika tidak, pria gila ini akan kembali ke guru tempat kau menemukannya. Persatukan aku dengan Laila, atau aku akan mengakhiri hidupku yang hancur ini. Jantung kekasihku berdetak untuk pihak musuh, dan dimanapun jantungnya berada, maka di sanalah tempatku. Aku ingin mati dengan dirinya. Kata-kata Majnun bagaikan panah berapi dan hati Naufal bagaikan lilin. Naufal menyadari bahwa ia harus segera beraksi. Segera saja ia mengganti jubahnya dengan pakaian perang dan tak lupa membawa pedangnya. Ia mulai berangkat tanpa penundaan lagi.
Dalam waktu 1 jam 100 orang berkuda yang seluruhnya telah dibekali oleh keahlian bertarung dikumpulkan di bawah bendera Naufal. Naufal mengundang kudanya di depan. Rambutnya tergerai dan dikibaskan oleh angin bagaikan surai singa. Dan Majnun berada di sisinya. Setelah beberapa saat mereka tiba di daerah pinggiran perkemahan suku Laila. Naufal memerintahkan anak buahnya untuk turun dari kuda mereka dan menyiapkan perkemahan. Lalu ia mengirimkan bentara kepada kepala suku Laila dengan pesan sebagai berikut. Aku Naufal dengan ini menyatakan keinginan untuk berperang denganmu. Pasukanku telah berkumpul dan kami telah siap untuk melawanmu hingga tetes terakhir sampai kemenangan berhasil kami raih. Hanya ada satu jalan keluar bagimu, yaitu kau harus membawa Laila kepadaku, dan jika kau menolak untuk menurutinya, maka pedangkulah yang akan memutuskan untuk kita. Kutetapkan bahwa aku akan menyerang Laila kepada seorang pria yang sangat mencintainya. Satu-satunya pria yang pantas untuknya, itu permintaanku. Tak lama kemudian sang bentara itu kembali dengan membawa balasan sebagai berikut. Kami sudah menerima pesan kalian sebagaimana seharusnya. Tanggapan kami tentang permasalahannya adalah sebagai berikut. Laila bukanlah mainan yang harus dimiliki secara paksa oleh siapapun yang menginginkannya. Seberapapun indahnya sang rembulan, tetap saja ia tak dapat dimiliki oleh siapapun yang jatuh cinta kepadanya. Apakah kau akan mencuri? Apakah yang bukan menjadi hakmu? Apakah kau akan berperang demi suatu yang tak sepatutnya kau miliki? Apakah kau berani meminta sesuatu yang tak mungkin, lalu mengancam kami dengan kematian saat kami tak bersedia menyerahkannya kepadamu? Kau iblis dari neraka, maka lawanlah kami jika memang itu kehendakmu, dan hadapilah kami kepadamu jika memang kau mampu. Kemarahan Naufal memuncak. Ia lalu mengirimkan pesan kedua. Kalian manusia-manusia menyedihkan yang bodoh, apakah kau buta? Tidakkah kau melihat betapa kuatnya kami dan betapa tajamnya pedang-pedang kami? Apakah kalian berpikir bahwa kalian benar-benar mampu melawan kami? Dapatkah beberapa orang dengan peralatan usang melawan sepasukan orang bersenjata besi yang disulut oleh kemarahan? Ayolah, gunakan akal sehatmu selagi bisa. Lakukan apa yang kami minta dan selamatkan diri kalian. Jika tidak, maka bencana akan berbanjiri kalian. Namun lagi-lagi sang bentara kembali dengan surat penolakan yang berisikan cacian dan cemooh. Kemarahan Naufal sudah tak tertahan lagi. Sambil menarik pedang dari sarungnya, ia memberikan pertanda kepada pasukannya untuk bergerak maju. Dengan pedang-pedang yang berkilau di bawah sinar matahari dan genggaman tangan yang terkepal di udara, pasukan Naufal melaju menuju perkemahan Laila bagaikan kawanan burung hering yang kelaparan. Terdengar bunyi dentingan baja dengan baja, ringkikan kuda, jeritan, teriakan serta tangisan mereka-mereka yang terluka. Terlihat tikaman pedang ke dada, tombak ke paha, dan kapak ke kepala. Terdengar isak tangis para wanita dan anak-anak yang berkumpul di dalam tenda. Tubuh-tubuh yang terluka, dari kepala yang terlepas dari tubuh, serpihan-serpihan daging yang berjatuhan di kaki, darah-darah yang mengalir bagaikan sungai, membuat tanah berubah warna menjadi merah, ungu dan hitam, dan di mana-mana terlihat kematian dan yang mengenaskan. Hanya Majnunlah satu-satunya orang yang tak ikut berperang. Bukankah pembunuhan besar-besar ini terjadi karena dirinya? Meskipun begitu, ia hanya berdiri di satu sisi, pedangnya masih berada di dalam sarung, dan melihat kejadian itu tanpa daya. Ketidakmampuannya berbuat apa-apa bukanlah karena ia seorang pengecut
yang ketakutan, tapi jauh lebih buruk dari itu. Ia tak dapat bergerak karena ia berada di tengah-tengah perkemahan. Ia merasakan penderitaan kedua belah pihak. Setiap unusan pedang, setiap tusukan belati, entah dari teman atau lawan, bagaikan menamparnya. Dengan meninggalkan senjatanya, ia melemparkan dirinya ke tengah medan pertempuran, berdoa kepada Allah dan memohon sangat agar para pejuang itu meletakkan senjata-senjata mereka dan mengibarkan bendera perdamaian. Namun hanya ada beberapa orang yang dapat mendengarnya, dan mereka memang mendengarnya, tak mau mendengarkan. Adalah sebuah keajaiban bahwa ia tak terbunuh saat itu. Majnun tahu bahwa seharusnya ia bersama Naufal. Ia tahu betul bahwa Naufal bertempur demi dirinya. Oleh karena itu, ia harus mendoakan kemenangan sahabatnya yang dermawan itu. Namun semakin seru pertarungan itu, pikirnya pun semakin kacau. Bukankah ia telah seringkali mengatakan bahwa ia bersedia mati untuk Laila? Meskipun begitu, para anggota suku Laila mati terbunuh di hadapannya demi dirinya. Oleh siapa lagi jika bukan Naufal dan anak buahnya, teman-teman Majnun sendiri. Rasa malu meski memasuki pikirannya. Apakah Naufal dan para anak buahnya benar-benar teman-temannya? Tapi bukankah mereka juga musuh dari temannya? Sementara pertempuran terjadi di sekitarnya, pertempuran lainnya sedang berlangsung di dalam jiwanya, sama kejamnya dengan yang berlangsung di hadapannya. Andai saja rasa malunya tidak melumpuhkannya, maka ia pasti telah mengangkat pedangnya untuk membela kaumnya dan melawan pasukan Naufal. Namun hal itu pasti akan membuat citranya menjadi buruk di mata suku Laila. Ia dapat membayangkan tawa serta ejekan dari para musuhnya, merasa mendapatkan hiburan saat melihat Majnun menyerang pasukan yang berniat membantunya dari belakang. Baginya, jika memang takdir menetapkan demikian, maka senang hati ia akan menambahkan anak panahnya ke arah mereka-mereka yang menyerang suku Laila. Hatinya berpihak kepada pasukan dari suku kekasihnya, dan saat itu pun ia berdoa untuk memenangkan suku Laila. Akhirnya perasaan itu menjadi terlalu kuat untuk dapat ditahannya. Setiap kali musuh yang berkuda melangkah semakin maju atau melemparkan anak buah Naufal dari sadel kuda, ia akan bersorak. Setiap anak buah Naufal berhasil menumpukan musuh, ia akan meraung dengan cemas. Pada akhirnya salah seorang anak buah Naufal melihat bagaimana anehnya tingkah laku Majnun, menoleh kepadanya dan bertanya, "Apa yang sedang terjadi kepada Anda, Tuan? Mengapa Anda hanya bisa menikmati berlangsungnya pertempuran ini dari kejauhan, dan mengapa Anda justru merasakan gembira saat pasukan musuh bergerak semakin mendekat? Apakah Anda lupa bahwa kami semua berada di sini karena Anda? Apakah Anda tidak menyadari bahwa kami semua mempertaruhkan nyawa demi Anda?" "Jika mereka memang benar-benar musuhku," sahut Majnun, "maka aku pasti dapat melawan mereka. Tapi kenyataannya mereka bukan musuhku. Orang-orang itu adalah temanku. Sejujurnya kekuatan tempatku bukan di sini. Jantung kekasihku berdekat untuk pihak musuh, dan dimanapun jantung berada, maka di sanalah tempatku. Aku ingin mati demi dirinya. Bukankah kehendakku untuk membunuh orang lain? Bagaimana mungkin aku bisa membela pihakmu jika telah kuberikan jiwaku kepadanya?" Sementara itu, Naufal hampir memenangkan pertempuran. Bak orang gila yang baru terlepas dari ikatan rantai. Ia menyerang musuh dengan membabi buta, menebas pedangnya ke setiap pria yang dilaluinya. Ia mabuk oleh aroma kemenangan. Namun hingga matahari terbenam, pertempuran itu masih tetap seperti adanya. Belum dapat ditentukan pihak mana yang akan memenangkannya. Saat malam mulai
menutupi selubung hitamnya dan kegelapan mulai menelan sisa-sisa cahaya. Para pejuang tak dapat saling melihat satu sama lain di atas medan pertempuran. Novel mengumumkan bahwa pertempuran berakhir saat itu dan disepakati akan dilanjutkan keesokan harinya saat matahari terbit. Begitu banyak pria gagah dan berani yang tewas, dan jumlah yang terluka pun jauh lebih besar daripada yang tewas. Meskipun demikian, Novel merasa yakin bahwa ia akan dapat memenangkan pertempuran di keesokan harinya. Ketika matahari mulai terbit, saat Novel mulai mengumpulkan pasukannya dan membawa mereka menuju medan pertempuran, salah seorang pengintainya datang ke perkemahan dan berita bahwa pihak musuh telah diperkuat oleh pasukan dari suku lain. Novel memang keras kepala, tapi ia bukanlah pria bodoh. Setelah berkonsultasi dengan pasukannya, ia mengambil keputusan mereka akan mengambil satu-satu jalan keluar yang tersisa untuk mereka. Lalu ia mengutus sang bentara untuk menyampaikan pesan ke perkemahan musuh. Cukup sudah pertumpahan darah yang tak masuk akal ini, kata pesan itu. Sudah saatnya kita saling berdamai. Apa yang kau inginkan darimu dan masih tetap kuinginkan adalah Laila. Hanya dialah yang dapat mematahkan mentara ini dan melepaskan rantai khayalan dari jiwa Majnun. Sebagai balasannya, aku bersedia membayar banyak harta yang akan diangkut oleh sejumlah unta. Pikirkanlah tawaranku. Meskipun kau menolaknya, kami bersedia menyerahkan dan berdamai. Hanya itulah satu-satunya cara. Tak ada kata yang berharap bahwa suku Laila akan menerima permohonan Naufal. Dan ketika sang bentara kembali dengan surat penolakan dari suku Laila, tak ada seorang pun dari mereka yang terkejut. Meskipun begitu, salam perdamaian mereka terima. Tak perlu terjadi pertumpahan darah lagi. Laila dalam keadaan selamat bersama dengan kaumnya, dan Naufal beserta anak buahnya kembali ke tempat asal mereka. Bersambung. Nanti kita akan lanjut di episode berikutnya.